Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir sampaikan kepada pasangan Capres-Cawapres untuk tidak berjanji di luar kemampuannya. Hal tersebut diutarakan Haidar Nasir dalam dialog terbuka Muhammadiyah yang menghadirkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Bahkan dalam praktek kehidupan kebangsaan akhir-akhir ini. Berlangsung di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir sampaikan kepada pasangan Capres-Cawapres untuk tidak berjanji di luar kemampuannya. Haidar mengatakan bahwa pasangan Ganjar Mahfud dapat berdiri tegak lurus di atas konstitusi dan menggunakannya sesuai dengan kepentingan bangsa serta negara. Haidar juga menyampaikan pandangan Muhammadiyah tentang Indonesia yang mengalami erosi, disrupsi, distorsi, bahkan deviasi dalam kehidupan kebangsaan. Menurut Haidar, akhir-akhir ini demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan terjadi politisasi hukum, sehingga menurutnya politik, ekonomi, dan budaya perlu direkonstruksi. Hadirin yang kami muliakan, Muhammadiyah memang memandang perlu untuk diskusi publik tentang masa depan Indonesia. Kami menyadari dan kami memahami Indonesia adalah negara besar yang fondasi keindonesiaannya sangatlah kokoh. Kita sudah memilih menjadi negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada hikmah, ada musyawarah di balik demokrasi atau menyertai demokrasi. Kita juga sudah menentukan diri sebagai negara kesatuan, sebagai negara hukum, di mana prinsip-prinsip hukum itu berlaku secara fundamental dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Indonesia juga sudah diperjuangkan oleh para pendiri, mujahid dan pejuang bangsa dengan darah dan segenap perjuangan sehingga kita menjadi negara yang merdeka. Dan kita merdeka itu juga dengan segala pengorbanan rakyat, di samping karena berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka menjadi kewajiban kita semua untuk merawat, menjaga, dan memajukan Indonesia ini sesuai dengan kehendak dari konstitusi dan cita-cita para pendiri bangsa, menjadi negara yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang dalam referensi Muhammadiyah adalah negara yang berkemajuan. Dalam perjalanannya kita menyadari bahwa ada banyak kemajuan yang diraih, tetapi selalu ada problem. Dalam pandangan Muhammadiyah, Indonesia juga mengalami erosi, disrupsi, distorsi, bahkan deviasi dalam kehidupan kebangsaan diukur dari dasar cita-cita kebangsaan. Munculnya politik, ekonomi, bahkan budaya yang serba liberal setelah reformasi, jujur dalam penilaian kami, itu tidak sejalan dengan dasar dan cita-cita Indonesia didirikan. Oligarki dalam berbagai bentuknya, ekonomi politik terutama, juga tidak sejalan. Bahkan dalam praktek kehidupan kebangsaan akhir-akhir ini, di mana hukum mengalami proses politicking misalkan, bahkan dalam konteks demokrasi orang menjadi tidak berani berkata dan berbuat yang berbeda karena ada proses politisasi hukum, dan berbagai persoalan-persoalan kehidupan politik, ekonomi, dan budaya, maka kita memerlukan rekonstruksi ke depan. Nah, dalam konteks ini kita ingin para calon presiden dan wakil presiden memotret Indonesia hari ini secara fundamental dan bagaimana
para tokoh bangsa ini ke depan membawa Indonesia sesuai dengan fondasi yang dibangun, cita-cita, visi misi kebangsaan, di tengah konstelasi kehidupan nasional dan global yang begitu kompleks. Sehingga Indonesia betul-betul ada fondasinya, ada bingkainya, ada arahnya yang jelas. Tidak sekedar pada visi misi presiden semata-mata. Jadi ini yang kita kehendaki sehingga Indonesia itu betul-betul ke depan ada bingkainya yang jelas dan utuh. Lebih dari itu tentu kami percaya kedua tokoh ini ketika rakyat nanti memberi amanat dan mandat tentu akan berdiri tegak di atas konstitusi dan tidak menyalahgunakannya. Kalau toh berjanji, berjanjilah yang objektif untuk dan atas nama bangsa. Jangan bikin janji-janji yang nanti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, di luar kemampuan. Juga yang kita kehendaki nanti rakyat dan kekuatan masyarakat seperti Muhammadiyah itu juga tidak dibikin terlalu susah. Kalau susah bolehlah, hidup berbangsa dan bernegara kok nggak mau susah, itu namanya hidup di sorga. Tapi jangan dibikin terlalu susah. Ada sejumlah undang-undang ini Pak Mahfud tentu saja, yang kita sampai harus tarik ulur luar biasa dan berakhir dengan tidak ada aspirasi yang ditampung, yang akhirnya karena apa yang bisa diputuskan di Dewan, di DPR itu hasil dari oligarki koalisi yang ya kun payakun. Setiap undang-undang yang dikehendaki apapun jadi. Tidak peduli suara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan semua kekuatan masyarakat. Pada kita berkehendak, dengarlah kami. Karena yang kami suarakan betul-betul demi kepentingan bangsa dan negara. Tim TV mau memberitakan.